Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi berikutnya, yakni pasar faktor produksi. Faktor produksi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. Di mana pasar faktor produksi yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi itu bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber manusia itu yakni tenaga kerja, di mana dibutuhkan fisik, kemampuan, dan skill mereka dalam produksi barang dan jasa. Nah, sehingga perusahaan itu bagaimana mengkombinasi faktor produksi yang digunakan ya dalam menghasilkan produk dengan tingkat efisiensi yang paling optimum, karena tujuan perusahaan yakni memaksimalkan keuntungan, profit. Nah, ini sebagai ilustrasi antar hubungan faktor produksi dengan tambahan produksi dan hasil penjualan. Jadi ketika jumlah tenaga kerja 1 menghasilkan jumlah produksi 24, dan marginal masih tetap 24, harga juga masih stabil di angka 100 ya. Nah, sehingga menghasilkan penjualan totalnya 2400 dan hasil penjualan marginalnya 2400. Tapi kita lihat pada pertambahan tenaga kerja 2. Artinya ketika tenaga kerja meningkat berarti permintaan meningkat, sehingga dibutuhkan produksi juga meningkat, yakni di sana 44. Tetapi marginal produksinya mengalami penurunan, artinya pertambahan hasil yang makin menurun. Berlaku namanya hukum law of diminishing return di marginal produksinya. Tetapi harga barang di sini masih tetap. Adapun hasil penjualan yakni ada mengalami peningkatan di 4.400. Sedangkan marginal hasil penjualannya juga mengalami penurunan karena berlaku hukum pertambahan hasil yang makin menurun. Nah, dalam grafik di sana digambarkan ya, ketika hubungan jumlah produksi dan tenaga kerja. Apabila misalnya permintaan meningkat, maka jumlah produksi otomatis meningkat dan dibutuhkan peningkatan tenaga kerja, digambarkan dalam grafik kemudian. Tetapi untuk marginal produksinya itu berlaku tadi hukum pertambahan hasil yang makin menurun, law of diminishing return, di mana digambarkan grafik biru ya. Grafiknya itu mengalami penurunan karena marginal produksinya mengalami penurunan. Adapun marginal hasil penjualannya juga mengalami penurunan ya, karena berlaku tadi yang namanya hukum pertambahan hasil yang makin menurun pada grafik di atas berwarna biru. Kemudian kita pada grafik yang di bawah ya. Di situ harga faktor produksi digambarkan dengan garis orange. Adapun hasil penjualan marginalnya digambarkan pada garis warna biru. Nah, ketika perusahaan posisi titik birunya itu masih
lebih besar dari titik oren faktor produksi, berarti perusahaan masih bisa bertahan ya, karena dia tidak melebihi dari faktor produksinya, artinya masih mengalami keuntungan. Tetapi ketika titik pada garis biru itu di bawah harga faktor produksi, berarti perusahaan ini bisa dikatakan bangkrut ya, bahkan rugi, karena penjualan yang dihasilkan itu tidak seimbang, bahkan lebih kecil dari cost atau biaya faktor produksi yang dihasilkan, sehingga bisa menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Padahal di awal sudah kita jelaskan bahwa tujuan perusahaan bagaimana dia memaksimalkan keuntungan, profit. Nah, ini ilustrasi yang kedua, di mana di sana digambarkan ya dalam bentuk angka. Misalnya kita ambil saja ilustrasi pada tenaga kerja di angka 4 ya. Nah, di angka 4 ini kan tenaga kerja bertambah. Nah, jumlah produksi juga mengalami pertambahan 72. Marginalnya itu karena berlaku tadi itu pertambahan yang mengalami penurunan, di situ di angka 12. Adapun harga barang, artinya mungkin ini karena ilustrasi yang dalam artian jumlah besar ya, partai ya. Jadi kalau misalnya harga eceran dengan harga partai tentu berbeda ya. Jadi kalau harga barangnya sedikit, tentu harga barang lebih mahal. Sedangkan kalau misalnya harga barang banyak, bisa jadi ya harga barang itu lebih murah gitu ya. Di sini disimbolkan pada angka 60. Adapun hasil penjualan totalnya, di mana hasil penjualan itu jumlah produksi dikali harga barang ya, dikali 60, jadi menghasilkan 4.320. Begitupun juga hasil penjualan marginal, itu juga mengalami penurunan, yakni 120, dengan harga faktor produksi masih stabil ya di angka 1.000. Tapi kita harus melihat pada tenaga kerja yang mengalami peningkatan satu tenaga kerja di angka 5. Jumlah produksi memang mengalami peningkatan, tapi marginalnya di angka 8 mengalami penurunan, harga barang juga mengalami penurunan, hasil penjualan hanya menghasilkan dari price dikalikan jumlah produksi yakni 4.000, dan hasil penjualan marginalnya mengalami minus 320. Nah, di sini perusahaan pada titik bisa dikatakan ya merugi atau bangkrut. Nah, dengan faktor produksi masih di angka 1.000. Nah, ini titiknya ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan hasil penjualan totalnya itu di angka tenaga kerja yakni 4. Kalau bertambah lagi 1 maka mengalami marginal penjualannya itu minus. Nah, itu perlu pertimbangan oleh pihak-pihak perusahaan dalam penambahan tenaga kerja. Nah, ini sebagai grafik saja ya, di mana di sana tadi disimbolkan bahwa faktor produksinya 1.000 di garis orange. Adapun di garis birunya tadi itu marginalnya ya. Dan di garis hitam sampai hijau ini ya. Nah, di mana ketika penambahan tenaga kerja itu maka mempengaruhi juga jumlah produksi.
Maka tadi digambarkan ya, maksimal yang bisa ditambahkan ketika tidak mengalami minus ya. Minus itu di angka 3 atau 4 gitu ya. Tapi sudah lebih dari di angka 5 maka dia akan mengalami minus. Perusahaan mengalami kebangkrutan atau bahkan merugi. Nah, jadi pergeseran kurva permintaan faktor produksi itu dipengaruhi pertama, satu, perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksi. Yang kedua, perubahan faktor produksi yang lain. Bisa saja perubahan harga, bisa saja perubahan produksi faktor, elastis permintaan faktor produksi. Nah, elastis ini terbagi lagi, ada elastis yang permintaan dari barang yang dihasilkan. Makin besar elastis permintaan barang yang dihasilkan, makin besar elastis permintaan faktor produksi. Perbandingan di antara ongkos yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan ongkos total. Yang kedua, tingkat pergantian di antara faktor produksi makin banyak. Faktor produksi lainnya dapat menghasilkan sesuatu faktor produksi tertentu semakin elastis permintaan faktor produksi tersebut. Adapun tingkat penurunan produksi fisik marginal MPP-nya makin cepat penurunan produksi fisik marginal, makin tidak elastis permintaan faktor produksi yang bersangkutan. Nah, kemudian kita berbicara tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Penentuan upah di pasar tenaga kerja, upah adalah pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Nah, ini ilustrasi sebagai contoh dari tahun 70, 75, 80, 82, di mana upah misalnya per unit ya, Rp700 ada peningkatan menjadi 1.050, 1.800 bahkan 2.080 dengan indeks harga konsumen 1.105, 50 sampai 160. Nah, upah real itu ya dikalikan ya dari 100 bagi 100 dikalikan 700 menghasilkan 700. Jadi penjelasannya indeks harga adalah indeks yang memberikan gambaran tentang tingkat rata-rata dari perubahan harga-harga dari waktu ke waktu. Indeks harga barang konsumen digunakan untuk menaksir upah real dari tahun ke tahun. Upah real yang diterima tenaga kerja tergantung pada produktivitas pekerja. Ini gambaran ilustrasi ya. Di mana tuh W sebagai upah, E-nya itu elastis, S itu penawaran, supply, dan demand permintaan. Jadi ketika permintaan itu meningkat ya dari di situ D0 ke D1, dari garis orange ke garis biru itu ada peningkatan permintaan, maka penawaran juga mengalami peningkatan. Jadi secara tidak langsung juga produktivitas juga meningkat, dan dari WB ke WA itu peningkatan juga upah real. Jadi sumber kenaikan produktivitas itu karena pertama yaitu karena kemajuan teknologi memproduksi. Karena permintaan banyak ya, demand-nya meningkat sehingga dibutuhkan teknologi untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Jadi semakin terampil tenaga kerja itu maka juga mengalami peningkatan upah ya terhadap produksi barang dan jasa.
Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Jadi penentuan upah dalam pasar persaingan sempurna, tenaga kerja maupun perusahaan tidak mempunyai persatuan. Nah, yang kedua, pasar monopsoni, di mana suatu perusahaan merupakan pembeli tunggal dari jasa tenaga kerja yang ditawarkan. Yang ketiga, pasar monopoli, di mana pekerja bersatu dalam suatu perusahaan atau serikat pekerja dalam menawarkan tenaga kerja. Yang keempat, pasar monopoli bilateral. Perusahaan adalah pembeli tunggal jasa tenaga kerja dan tenaga kerja secara bersama menawarkan tenaga kerja. Nah, jadi persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja, banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dan tenaga kerja pasar tidak menyatukan diri dalam serikat pekerja di pasar persaingan sempurna. Nah, ini bentuk grafiknya ya, di mana upah W itu bersifat standar ya, W-nya di sana. Jadi E-nya itu elastis. Jadi antara permintaan dan penawaran itu istilahnya itu elastis gitu ya di pasar persaingan. Artinya ketika memang permintaan meningkat, maka penawaran juga mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya permintaan menurun, maka penawaran menurun, sehingga juga tenaga kerja juga menurun ya, dan upah juga mengalami penurunan di pasar persaingan sempurna. Nah, sedangkan di pasar tenaga kerja monopsoni hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Nah, di mana di sana ketika misalnya ya, kita contohkan jumlah tenaga kerja di 6, itu tingkat upahnya anggap saja 800. Upah total ya itu 4.800, sedangkan upah marginalnya MCL-nya yakni 1.300, dan hasil penjualannya di sana marginalnya MRP-nya mengalami penurunan yakni 500, dan pada saat tenaga kerja 7, tingkat upah tetap ada mengalami peningkatan yaitu 900, dan upah total juga mengalami peningkatan 6.300, sedangkan upah marginal tenaga kerja MCL-nya juga mengalami peningkatan 1.500, tapi hasil penjualan marginalnya di sini mengalami penurunan di pasar tenaga kerja monopsoni. Nah, begini gambaran ilustrasi dalam bentuk grafik ya. Di sana ada D, permintaan dan supply-nya ya. Penawaran sama dengan upah dan MCL. Jadi upah dan tenaga kerja. Jadi ketika terjadinya peningkatan permintaan, maka terjadi juga peningkatan penawaran, sehingga penawaran itu sama dengan upah gitu ya. Artinya
Artinya ketika jumlah produksi artinya jika produksi misalnya mengalami artinya jika produksi mengalami pertambahan sedangkan jumlah tenaga kerja dan upah mengalami peningkatan. Nah, berbeda dengan penentuan upah di pasar monopoli dan monopoli bilateral menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada equilibrium permintaan dan penawaran, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Nah, ini diilustrasikan dalam bentuk gambar di mana serikat buruh mempunyai kekuatan monopolistik. Artinya di situ disimbolkan LO sama L1 dan L2. Jadi ketika permintaan dan penawaran ya pada WO dan LO, di situ tetap posisinya ya, permintaan dan penawaran, elastisnya di sana, tapi pihak tenaga kerja itu menuntut kenaikan. Bisa saja permintaannya tetap, tetapi upah yang harus dibayarkan perusahaan itu meningkat. Begitupun juga bisa saja misalnya produksinya mengalami penurunan, tapi tenaga buruh dia bisa menuntut tetap upah yang harus dibayarkan dan bisa saja upahnya juga mengalami peningkatan. Nah, ini yang terjadi pada pasar monopoli dan monopoli bilateral. Jadi ini gambaran meningkatkan upah dan membatasi penawaran. Nah, ini ketika ada supply dan demand ya. Nah, itu berpengaruh permintaan dan penawaran. Jadi ketika misalnya permintaan banyak, nah maka tenaga kerja itu kalau bisa tidak ada pertambahan, bahkan tenaga kerja tetap gitu ya. Nah, tenaga kerja tetap sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, tapi kalau misalnya permintaan banyak juga tenaga kerja ini tidak mampu tenaga kerja perusahaan mengalami istilahnya peningkatan ada peningkatan upah ya, gambaran meningkatkan upah. Jadi misalnya ada perusahaan tenaga kerjanya itu ingin meminta upah lebih, maka perusahaan itu dengan cara mengurangi tenaga kerja. Nah, itu disimbolkan misalnya di mana W sama LO itu upah dan tenaga kerja. Ketika misalnya upah mengalami peningkatan di W1, maka otomatis tenaga kerja dari LO ke L1 itu mengalami pengurangan tenaga kerja. Ini sebagai ilustrasi gambaran dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana menaikkan upah dan penggunaan tenaga kerja dengan menaikkan penerimaan? Ya, caranya ya harus disesuaikan dengan permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalnya permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami peningkatan, jadi bisa saja perusahaan itu karena meningkat ya, bisa saja perusahaan itu meningkatkan upahnya dengan tenaga kerja yang tetap, atau perusahaan meningkatkan upahnya dengan menambah tenaga kerja, di mana di sana disimbolkan
DO ke L1, DO ke D1, dan WO ke W1. Nah, jadi tingkat upah dalam pasar tenaga kerja monopoli dan bilateral, di sana sudah jelas ya, ketika upah W1, WO ke W1 dan ke W2, upah itu tidak istilahnya itu tidak mempengaruhi tenaga kerja. Artinya ketika upah itu mengalami peningkatan, maka tenaga kerja tidak mempengaruhi tenaga kerja ya, tetap ya. Tapi ketika misalnya misalnya mengalami peningkatan ya, maka tenaga kerja otomatis mengalami pengurangan ketika terjadinya peningkatan upah di dalam monopoli bilateral. Itu sudah jelas ketika LO ke L1 ya, di mana tenaga kerja mengalami pengurangan apabila dari WO ke W1 atau ke W2 adanya pengurangan upah atau mengalami peningkatan upah, maka tenaga kerja mengalami pengurangan. Jadi faktor yang menimbulkan perbedaan upah, pertama perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan keahlian dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Jadi pendapatan, faktor produksi, produksi lain bisa berupa upah, bunga, dan keuntungan. Sewa ekonomi dalam bentuk sewa ya, harga yang harus dibayarkan atas penggunaan tanah. Dan faktor produksi lain yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah, atau bagian pembayaran faktor produksi yang melebihi pendapatan yang diterimanya dari pilihan terbaik dari pekerjaan yang mungkin dilakukan. Pendapatan bisa pindahan, transfer earning, bagian dari pendapatan yang digunakan untuk mencegah faktor tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain. Sewa ekonomi adalah perbedaan di antara pendapatan yang diterima dan pendapatan perpindahan. Ini contoh misalnya tanah dan sewa ekonomi. Jadi sewa tanah. Jadi ketika sewa tanah itu mengalami peningkatan, maka tenaga kerja tidak ada mengalami peningkatan tetap ya. Dan begitu pun juga ketika ada misalnya sewa tanah itu mengalami penurunan, maka tenaga kerja tidak ada peningkatan. Ini sebagai ilustrasi gambaran dalam bentuk grafik. Bagaimana sewa ekonomi dalam pendapatan pindahan? Jadi ini berlaku elastis ya, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jadi bisa saja kalau misalnya permintaan meningkat, penawaran meningkat, bisa saja tingkat upah dan tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Jadi modal dan tingkat bunga, faktor yang menentukan permintaan para pengusaha atas modal. Faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. Yang ketiga, teori-teori yang menerangkan tentang penentuan tingkat upah. Sebab sudah terdapat beberapa tingkat bunga, menerangkan perbedaan antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Jadi produktivitas modal dan permintaan modal, investasi pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal baru untuk menggantikan barang-barang modal lama. Faktor yang menentukan produksi modal menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto, persentase dari modal yang ditanamkan, dan tingkat pengembalian modal. Nah ini grafik ya, tingkat bunga dan stok modal, di mana K0 ke K1.
Jadi apabila di situ ada namanya demand permintaannya. Jadi apabila dari K ke K1 tingkat bunga. Jadi apabila tingkat bunga mengalami penurunan, maka stok modal itu bisa mengalami penambahan ya. Nah, ini hubungan antara tabungan dan jumlah tabungan, tingkat bunga dan jumlah tabungan. Artinya ketika misalnya jumlah bunga itu mengalami peningkatan, maka otomatis bisa saja jumlah tabungan itu juga mengalami peningkatan. Nah, ini hubungan tabungan dengan grafik hubungan tabungan dengan pendapatan nasional ya. Jadi peningkatan tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran tabungan. Nah, jadi tingkat bunga apabila dia posisi dari R0 ke R1 mengalami peningkatan, bisa saja dia jumlah investasi dan tabungan juga meningkat. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya tingkat bunga dari RO ke R2 ya mengalami penurunan, maka jadi jumlah investasi itu otomatis dari E1 dari I1 ke I2 mengalami penurunan ya. Sehingga penawaran juga mengalami penurunan. Menurut Keynes, tingkat bunga tergantung pada jumlah uang yang beredar dan frekuensi liquid. Frekuensi liquid adalah permintaan masyarakat atas uang yang tergantung pada 3 motif. Pertama, untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, untuk spekulasi. Faktor yang menyebabkan adanya berapa tingkat bunga, pertama perbedaan resiko, jangka waktu pembalian, biaya administrasi pinjaman. Tingkat bunga nominal, tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal digunakan sebagai ukuran untuk menentukan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh pihak meminjam dana. Adapun tingkat bunga real, persentase kenaikan nilai real dari modal ditambah bunga dalam setahun. Baik, demikian itu yang bisa disampaikan, kurang lebih saya